Patrick Kluivert angkat bicara usai mengakhiri kerjasama dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia mengaku kecewa karena gagal membawa skuad Garuda lolos, namun masih belum menyampaikan permohonan maaf kepada publik tanah air atas dosanya tersebut. Pada Kamis siang WIB, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Kluivert dan tim kepelatihan asal Belanda dari seluruh level timnas Indonesia. Keputusan ini dibuat menyusul kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert pun bereaksi usai didepak dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu kecewa karena gagal membawa skuad Garuda terbang tinggi. Namun, dia mengaku tetap bangga dengan kinerjanya selama 10 bulan bersama timnas Indonesia. Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena kita tidak berhasil lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama, kata Kluivert. Lebih lanjut, Kluivert menyampaikan terima kasihnya kepada PSSI, pemain, dan seluruh supporter yang selalu memberikan dukungan penuh. Meski karir kepelatihannya singkat, dia tetap bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026 usai babak belur di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menjadi juru kunci grup B, usai kalah dari Arab Saudi dan Irak. Kegagalan tersebut membuat publik tanah air kecewa dan menuntut PSSI untuk memecat Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kata-kata usai PSSI resmi berpisah dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Kamis. Melalui unggahan di Instagram, Erick menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih asal Belanda itu yang sudah mendampingi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia, tulis Erick di Instagram. Erick turut menyampaikan terima kasih kepada supporter, tim kepelatihan, dan ofisial Timnas Indonesia yang berjuang hingga tim Garuda finish di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Erick berjanji akan melakukan evaluasi dalam konteks Timnas Indonesia. Ia juga menyebut pihaknya bakal fokus ke agenda skuad Garuda berikutnya. Berdasarkan pernyataan resmi PSSI, Patrick Kluivert bukan satu-satunya yang diakhiri kerjasamanya. Disebutkan bahwa tim kepelatihan timnas Indonesia dari level senior dan junior juga ikut didepak. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20, tulis PSSI. Penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dinilai mendengarkan aspirasi publik setelah Patrick Kluivert tak lagi melatih tim nasional Indonesia. Ia juga mengusulkan agar Sinteyong kembali dipercaya menukangi timnas. Andre menilai keputusan PSSI itu sangat tepat setelah Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam masa kepemimpinannya, performa timnas dianggap tidak konsisten dan arah permainan tak jelas. Kekalahan demi kekalahan di laga kualifikasi membuat tekanan publik semakin besar, hingga akhirnya PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Andre mendorong agar PSSI kembali menunjuk Sinteyong sebagai pelatih kepala timnas. Andre menegaskan pentingnya keputusan cepat agar timnas bisa segera bersiap menghadapi FIFA Matchday dalam waktu dekat. Kita butuh pelatih yang siap kerja hari pertama. Jangan biarkan persiapan timnas terganggu hanya karena proses seleksi yang terlalu lama. Bek tim nasional Indonesia, Jay Itzes, gerah melihat hujatan yang tertuju kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Itzes menuliskan pesan panjang mengungkapkan fakta pengorbanan Erick demi kesuksesan timnas. Ia menekankan pentingnya menghargai kerja keras dan dukungan yang telah diberikan Erick dan jajarannya di PSSI kepada para pemain. Menurut pemain Sassuolo FC itu, banyak pihak tidak mengetahui betapa besar upaya yang dilakukan Erick Thohir dan jajaran PSSI di balik layar untuk memberikan kondisi terbaik bagi timnas. Dalam batas kemampuan mereka memberikan kami kondisi terbaik di luar lapangan, sehingga kami dapat fokus penuhnya pada performa kami di lapangan, ujar Itzes. Meski kecewa karena gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia, Itzes menegaskan bahwa perjalanan timnas belum berakhir. Ia menilai pencapaian skuad Garuda sudah menunjukkan kemajuan besar.
Pemain berdarah Belanda itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Erick Thohir yang disebutnya selalu profesional dan mendukung penuh kebutuhan tim. Di akhir pesannya, Itzes mengajak seluruh supporter untuk tetap mendukung timnas di tengah masa sulit ini. Kejagalan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tak hanya mengecewakan publik sepak bola nasional, tetapi juga menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Presiden Prabowo setelah timnas dipastikan tersingkir. Momen itu terjadi sesaat setelah Presiden tiba dari lawatan kerja ke Mesir. Erick ikut menyambut kedatangan Presiden sambil melaporkan kondisi sepak bola nasional pasca kekalahan dari Irak. Presiden Prabowo memang menunjukkan rasa kecewa, namun tetap memberikan dukungan moral kepada seluruh elemen yang terlibat. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pembinaan jangka panjang, mulai dari manajemen, pengembangan usia dini, hingga sistem kompetisi yang lebih ideal. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa evaluasi besar-besaran akan segera dilakukan. Rapat Exco yang digelar dalam waktu dekat disebut akan menjadi titik penentuan masa depan kursi pelatih, termasuk nasib Patrick Kluivert yang kini berada dalam tekanan besar. Tak hanya evaluasi, Presiden Prabowo langsung memberi instruksi strategis kepada Erick Thohir membentuk akademi atau pusat pengembangan atlet nasional yang difokuskan untuk mencetak talenta kelas dunia. Langkah ini diharapkan menjadi momentum reformasi besar-besaran olahraga nasional, bukan hanya sepak bola, demi menciptakan sistem pembinaan yang kokoh dan berkelanjutan. Kini, publik menanti dua hal, langkah konkret PSSI dalam evaluasi dan realisasi Akademi Atlet Nasional yang diperintahkan langsung oleh Presiden. Nama Jesus Casas kini ramai diperbincangkan oleh netizen di kolom komentar media sosial Timnas Indonesia sebagai kandidat kuat pelatih baru skuad Garuda, pengganti Patrick Kluivert. Pelatih asal Spanyol itu telah berpisah dengan Timnas Irak sejak Mei 2025. Selama menangani Irak, 3 kali dirinya menaklukkan tim Merah Putih yang saat itu diracik Sintayong. Dengan rekam jejak dan pengalaman yang dimilikinya, Casas dianggap memiliki kualitas yang mampu membawa skuad Garuda ke level lebih tinggi. Berikut 3 alasan mengapa Jesus Casas pantas memimpin Timnas Indonesia. Casas bukan nama asing di kancah sepak bola Asia. Saat menukangi Timnas Irak, ia berhasil membawa tim tersebut tampil kompetitif di ajang Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya menghadapi berbagai gaya permainan di Asia menjadi modal penting untuk memahami karakter sepak bola kawasan ini. Menariknya, Jesus Casas sudah 3 kali berhadapan dengan Timnas Indonesia antara tahun 2023 hingga 2024. Hasilnya ia berhasil meraih 3 kemenangan dengan rincian skor 5-1, 1-3, dan 2-0. Pengalaman itu membuatnya memahami kekuatan serta kelemahan tim Merah Putih. Pengetahuan tersebut bisa menjadi keuntungan besar jika ia dipercaya memimpin skuad Garuda, karena adaptasi dan evaluasi bisa dilakukan lebih cepat. Dengan kombinasi pengalaman internasional, pemahaman terhadap sepak bola Asia, serta gaya melatih yang tegas dan taktis, Jesus Casas layak menjadi kandidat kuat untuk membangun era baru Timnas Indonesia. PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi mengakhiri kerjasama mereka. Kesepakatan ini dilakukan melalui mekanisme pemutusan hubungan secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama. Proses ini menandai berakhirnya hubungan kerja antara federasi dengan seluruh jajaran tim kepelatihan asal Belanda itu. Keputusan ini diambil berdasarkan persetujuan bersama dari PSSI dan Patrick Kluivert. Kedua pihak mempertimbangkan dinamika internal serta arah strategis pembinaan tim nasional ke depannya. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Demikian pernyataan resmi PSSI. Dengan demikian, Patrick Kluivert dan stafnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia. Patrick Kluivert beserta seluruh stafnya resmi melepaskan jabatan untuk tim senior Indonesia. Posisi pelatih kepala tim nasional Indonesia kini kosong dan sedang dalam proses pencarian pengganti. PSSI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala kontribusi yang telah diberikan Patrick Kluivert dan tim selama masa tugasnya. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya resmi dipecat PSSI. Total, dia memainkan 8 laga yang menghasilkan 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kalah.